Menurut saya peserta ini cerdik, ya, cerdas. Dia tidak mau mengambil resiko. Kalau ternyata dia ragu-ragu mengidentifikasi soalnya apakah itu positif atau negatif, dia mengambil tidak memilih 17, tetapi memilih nilai yang di tengah atau 3. Karena kalau salah dalam memilih, tentu poinnya akan menjadi 1. Nah, ada yang bertanya apakah benar prinsip 17? Kalau saya tanyakan itu, ini apakah pakai prinsip 17? Dijawabnya enggak, karena ragu-ragu, ya. Tapi sebenarnya konsep 17 itu benar, asal benar semua memilihnya atau mengidentifikasinya. Kalau salah satu, kalau salah atau ragu, saya milih di tengah-tengah saja. Nah, memang berisiko. Kalau salah mengidentifikasi 1 atau 7, ya paling tidak nilainya akan menjadi kalau tidak maksimal 7, ya dapat minimal 1, seperti itu. Nah, hasilnya ternyata cukup memuaskan, 7, 3, dan 4, seperti itu. Jadi identifikasi soal itu penting, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, kalau sebelumnya kami membagikan informasi terkait dengan soal psikotes berdasarkan peserta yang sudah ikut ujian di tahun sebelumnya, ya, di 2020-2021, dan membagikan soal-soal terkait dari narasumber kami di tahun 2020-2021. Nah, kali ini kami akan menginformasikan tips untuk teman-teman yang belum ujian, ya, tips untuk teman-teman yang belum ujian psikotes. Karena ternyata cukup berbeda antara soal tahun 2021 dengan tahun ini, ya. Kalau di tahun sebelumnya itu ada ganjil genap, di tahun ini sudah tidak ada lagi ganjil genap, ya. Terus skala Likert-nya juga pun ada 7 tingkatan, ya, 1 sampai 7 tingkatan. Nah, ini ada tips dari teman kita yang sudah ujian. Kalau sebelumnya narasumber kami pun juga memberikan saran untuk memilih tingkatan poin, kalau tidak 1, 7, atau sangat tidak setuju, atau sangat setuju sekali, ya, seperti itu. Nah, di sini saya coba menanyakan kepada salah satu peserta yang sudah lulus, ya, nilainya 73 dan integritasnya 4. Saya mencoba menanyakan apa kira-kira tips agar bisa mencapai nilai 73 itu dan integritasnya 4. Nah, dia memberikan gambaran umum terkait tipsnya. Yang pertama, persiapannya tempat, ya, wifi, laptop ini harus betul-betul kondusif, ya, karena banyak peserta yang ternyata mengalami kendala teknis, mati lampu, wifi tidak baik, laptop error, SEB-nya keluar sendiri, ya. Itu pun sebenarnya penyelenggaranya pun juga harus bertanggung jawab itu. Banyak SEB yang keluar sendiri padahal wifi-nya bagus, ya, seperti itu kalau memang itu terjadi. Yang kedua, panitianya juga tolong dikondisikan. Banyak peserta mengeluh peserta sementara ujian, tetapi suara bising dari panitianya itu mengganggu konsentrasi peserta. Ini harus dievaluasi nih panitia psikotesnya juga nih. Terus istirahat dan makan cukup, ya. Sering-sering identifikasi soal integritas biar paham. Nah, ini kuncinya sebenarnya, ya, mengidentifikasi soal integritas biar paham, ya. Diapalin aspek-aspek intinya. Jadi peserta ini mengidentifikasi aspek inti yang ada pada poin dia, karena bobotnya memang kan 73% kalau nggak salah, ya, atau berapa itu, coba nanti dicek. Jadi kalau dia mengidentifikasi itu adalah masuk ke dalam aspek intinya, dia betul-betul berusaha menjawab agar itu poinnya maksimal. Nah, kalau yakin benar, dia akan pilih skala 1 atau 7. Tapi karena dia tidak yakin benar mengidentifikasi semuanya atau ragu-ragu, maka tidak semua pilihan jawaban 17. Nah, ada yang bertanya apakah benar prinsip 17? Kalau saya tanyakan itu, ini apakah pakai prinsip 17? Dijawabnya enggak, karena ragu-ragu, ya. Tapi sebenarnya konsep 17 itu benar, asal benar semua memilihnya atau mengidentifikasinya. Kalau salah atau ragu, saya milih di tengah-tengah saja. Nah, memang berisiko. Kalau salah mengidentifikasi 1 atau 7, ya paling tidak nilainya akan menjadi kalau tidak maksimal 7, ya dapat minimal 1, seperti itu. Nah,
Menurut saya peserta ini cerdik, ya, cerdas. Dia tidak mau mengambil resiko. Kalau ternyata dia ragu-ragu mengidentifikasi soalnya apakah itu positif atau negatif, dia mengambil tidak memilih 17, tetapi memilih nilai yang di tengah atau 3. Karena kalau salah dalam memilih, tentu poinnya akan menjadi 1, ya. High risk, high return, kayak semacam trading jadinya ini, ya. Nah, jadi peserta ini menurut saya sangat cerdik, ya. Kenapa? Kalau dia yakin mengidentifikasinya, maka dia akan memilih 17. Tetapi kalau dia ragu dalam mengidentifikasi, maka saya akan memilih nilai tengah saja. Nah, menurut saya kuncinya adalah identifikasi soal. Nah, hasilnya ternyata cukup memuaskan, 73 dan 4, seperti itu. Jadi identifikasi soal itu penting, ya. Jangan dipukul rata 17 juga kalau ternyata salah dalam mengidentifikasi, seperti itu. Nah, ini kita bisa ngambil contoh tips 1. Nah, dari peserta lain juga kami mencoba menanyakan pula. Ini juga nilainya 73 dan 4. Dia pakai tidak memakai prinsip 17, tetapi memakai prinsip idealis realistis, ya. Idealis realistis maksudnya kalau mendapatkan soal-soal yang berkaitan dengan melanggar aturan, terkait dengan prinsip-prinsip peraturan, dia menggunakan prinsip idealis. Dia akan memilih jawaban yang mengambil sikap seorang idealis, tetapi juga mengambil jawaban yang realistis. Mungkin ini seperti jawaban pertanyaan, apakah Anda pernah melanggar aturan dalam 5 tahun terakhir? Kalau dijawabnya sangat tidak pernah, itu kan tidak realistis, tidak pernah. Tidak mungkin dalam 5 tahun tidak pernah melakukan pelanggaran, meskipun misalnya pelanggaran kecil. Nah, itu kan tidak realistis. Nah, mungkin itu bisa dijawab dengan ragu-ragu. Nah, seperti itu. Jadi dua konsep jawaban, konsep prinsip dalam menjawab soal psikotes tahun ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang belum ujian, menggunakan sikap idealis realistis dan juga menggunakan prinsip ini, mengidentifikasi setiap soal. Kalau yakin identifikasinya benar, maka akan pilih 17. Tetapi kalau tidak yakin, maka dia pilih di tengah-tengah. Jadi tidak asal 17, karena beresiko juga. Jangan sampai salah mengidentifikasi, ya, yang harusnya poin adalah 7, tetapi dia memilih 1, tentu otomatis nilainya akan 1. Nah, itu mungkin saja bisa berdampak ke total poin yang banyak tidak mencapai 63 atau 64, ya, kurang 1 poin, kurang 2 poin. Nah, itu ya tips yang bisa kami bagikan, tips tambahan. Jadi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lulus, dan juga mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman kalau ternyata soal yang keluar itu berbeda di tahun 2021, karena memang kami tidak bisa mengontrol. Kami cuma memberikan bantuan, mengidentifikasi, memberikan gambaran soal-soal di tahun sebelumnya, ya. Oke ya teman-teman, saya doakan yang belum lulus semoga bisa lulus, dan yang belum berhasil lulus kita doakan semoga ada yang terbaik diberikan oleh Allah kepada teman-teman yang belum lulus, ya. Tetap semangat dan berpikir positif. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.